kabar? Sehat. Di mana ini? Lagi di pasar. Oh, lagi di pasar. Semangat. Suara saya jelas? Jelas, jelas. Jelas. Oke, kita sapa dulu narasumber kita, Dr. Syafiq. Selamat siang, Dr. Syafiq. Selamat siang, Dr. Syafiq. Oke, kita tunggu sebentar, Dr. Syafiq. Ya. Selamat siang, Dr. Syafiq. Selamat siang. Wow. Selamat siang. Gimana kabar hari ini, Dr. Syafiq? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Mantap. Ya. Oke, selamat ketemu lagi ya dengan teman-teman dari AOTI karena kita punya kesempatan yang luar biasa untuk mendengarkan pemaparan yang luar biasa juga ya dari narasumber yang juga luar biasa ya. Nah, minggu-minggu lalu kita dengar pemaparan mengenai sistem retikuler endotel ya. Kita udah banyak paham. Nah, berkaitan dengan sistem itu ada lagi satu sistem yang namanya RAS. Ya, RAS. Ini bukan SARA ya, RAS agama ya. Kan ini beda lagi ya. Nah, RAS ini suatu sistem reticular activating system. Apa itu ya? Kok namanya kok aneh, kok kelihatannya sulit, tapi sebenarnya nggak sulit ya. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, Dr. Syafiq, yang sudah siap untuk menjelaskan kepada kita apa itu RAS ya, Reticular Activating System ya. Oke, silahkan waktunya untuk Dr. Syafiq memberikan pemaparan. Nanti kita akan tunggu pertanyaan teman-teman setelah pemaparan ini. Silahkan Dr. Syafiq. Selamat siang, para peserta seminar yang saya hormati. Hari ini kita berbicara reticular activating system, sistem anyaman yang membangkitkan. Nah, activating membangkitkan. Membangkitkan apa? Membangkitkan respon kita terhadap lingkungan yang ada pada kita. Jadi ini merupakan satu kesatuan sistem saraf ya, yang sangat penting. Kita ingat bahwa otak kita sangat hebat. Di antaranya ada otak untuk berpikir yang namanya korteks prefrontal. Ini di depan ini. Ini adalah bagian otak untuk berpikir. Kemudian ada lagi otak yang merasakan, ya, bagian merasakan. Yaitu yang namanya amigdala. Bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi otomatis dalam pernapasan, dalam mengejap, dan juga pada emosi kita. Kemudian ada lagi satu bagian yang namanya hipokampus, adalah membantu untuk mengingat segala sesuatu yang telah kita lakukan. Otak kita juga ada dua, ada bagian kanan dan bagian kiri yang mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau yang kanan berfungsi kreatif, intuisi, rasa, imajinasi, dan juga seni. Sedangkan yang kanan itu analisis, ya, kemudian logika, fakta, dan juga perangkatan serta matematik serta bahasa. Jadi kedua bagian dari otak kanan dan kiri ini bekerja bersama-sama untuk memberi respon kita terhadap lingkungan yang ada di depan kita. Nah, otak juga menentukan kepemimpinan kita. Apakah pemimpinan kita ini berdasar kepada tujuan, maka dia menggunakan bagian kiri, kan, berdepan, yaitu analitis dan intelijen. Apakah kita menjawabnya dengan visi, maka itu menggunakan otak kanan depan, kreatif dan intelijen. Apakah kita menggunakan kepemimpinan berdasarkan kepada rakyat, maka itu hubungannya otak kanan belakang, relasi dan intelijen.
sedangkan pada hasil itu operasional dan intelijen. Jadi keseluruhan otak kita ini mempunyai bagian-bagian yang sangat penting di dalam kita memberikan kepemimpinan kita. Apakah berpihak kepada visi, kepada tujuan, kepada rakyat, atau kepada hasil. Kita berpikir bisa juga dengan menggunakan kanan dan kiri bersama-sama, yang semuanya saling-saling mengisi. Jadi kalau kiri logis, analitis, ya berdasarkan pada fakta, kualitatif, kalau yang kanan kita holistik, intuitif, sintesis, dan integrasi. Sedangkan yang belakang adalah antara person berdasarkan kepada emosi, kinestetik, dan emosi. Ya. Jadi otak kita betul-betul merupakan bagian tubuh yang sangat mengendalikan dan mengatur respon kita terhadap lingkungan. Sehingga pada permukaan otak ini banyak sekali daerah atau pusat-pusat yang bisa memberi jawaban kepada kita ini. Nah, untuk melakukan hal itu, maka diperlukan yang kita lihat ini adalah gambar seperti ini lampu Aladin, ini ada jinnya ya. Nah, jin ini adalah yang namanya reticular activating system yang bisa membantu mempolakan kira-kira jawaban yang paling tepat itu apa. Ya. Nah, jadi formasio retikular adalah dapat dibagi menjadi secara fungsional menjadi 3 kolom. Kolumna gerak, kolumna median, kolumna medial, dan kolumna lateral. Ya, jadi ada 3 bagian, ada 3 batang. Batang median tengah, batang medial, dan batang lateral. Sistem aktivasi retikular juga diketahui dinamakan juga namanya extrathalamic control modulatory system. Sistem kontrol modulasi yang bersumber pada daerah di luar talamus. Sistem aktivasi retikular ini adalah merupakan bagian dari otak mamalia yang terletak di dalam batang otak. Ini merupakan suatu anyam-anyaman kompleks dari sel-sel saraf, di mana sel-sel bodinya saling berhubung-hubungan, yaitu pada daerah tegmentum dari truncus cerebri dan juga pada bagian otak bagian depan serta pada daerah talamus. Ya, disebut sebagai retikular karena ini merupakan anyam-anyaman. Ya, anyam-anyaman dari berbagai neuron yang saling bersinapsis, saling berhubungan. Nah, formasio retikularis ini merupakan bagian sistem pengatur dari otak pusat ya yang paling penting karena dia terletak di batang otak, meluas ke atas sampai ke talamus, ke hipotalamus dan subtalamus, dan juga ke bawah sampai ke bagian atas dari medulla spinalis, di mana dia menyatukan dengan saraf-saraf interneuron yang ke bawah. Sehingga dengan demikian formasio retikular itu dapat dibagi menjadi bagian yang sensorik dan bagian yang motorik. Bagian yang sensorik merupakan neuron-neuron kecil yang jumlahnya besar dan mempunyai koneksi yang multiple hingga satu sama lain saling menerima, sehingga dengan demikian bisa memberikan input yang bisa menggabungkan semua sensorik yang datang ke otak. Sehingga dengan demikian ada 7 bagian dari bagian sensorik ini, yaitu namanya lemniscus ascendens, kemudian auditorik, olfaktorik, kemudian basal ganglia, otak kecil, korteks cerebri, hipotalamus, dan juga aparatus keseimbangan. Sedang bagian yang motor itu merupakan neuron-neuron yang lebih besar dan yang bisa menangkap sinyal dari bagian sensorik, kemudian akson-aksonnya membentuk suatu serabut-serabut eferen yang menuju ke reticular fibrillation yang mengandung di sini fasilitasi dan bagian yang mampu memfasilitasi dan bagian yang mampu menghambat. Nah, bagian yang memfasilitasi atau mengeksitasi atau kewaspadaan ini adalah terletak terutama pada daerah pons dan pada otak tengah. Dia merupakan aktivitas yang menyatu kepada akson-akson dari saraf-saraf dibagi menjadi 2. Bagian yang
ke atas atau ascending disebut sebagai ARAS, Ascending Reticular Activating System. Dan bagian yang turun disebut juga Tractus reticulospinalis yang ventral, yang memfasilitasi pusat-pusat yang ada di medula spinalis. Yang kedua adalah formasi reticular yang bersifat menghambat. Di sini terletak terutama pada daerah medula oblongata. Dia tidak mempunyai aktivitas yang tertentu dan juga akson-aksonnya menurun sampai ke tractus reticulospinalis yang menghambat pusat-pusat yang ada di medula spinalis. Jadi ini bagiannya, jadi sampai ke reticular activating system ini kemudian membentuk formasi di sini dan menimbulkan ada daerah yang ke atas dan ada daerah yang ke bawah. Jadi misalnya penglihatan ini dibawa ke, kemudian disebarluaskan ke korteks, ke thalamus sampai ke bawah. Jadi ada bagian yang descendant, ada bagian yang ascendant. Sehingga dapat diproyeksikan pada seluruh bagian otak untuk mampu mencari jawaban terakhir, kira-kira jawaban responnya apa. Jadi formasi retikular ini dibagi menjadi dua. Bagian yang menjalar ke atas namanya ARAS, Ascending Reticular Activating System, dan bagian yang turun, Descending Reticular System. Yang descending ini ada dua, ada yang memfasilitasi dan ada yang menghambat. Jadi ini bagian otak yang lain, keras, kemudian ini ada output yang dikoordinasi, ini input yang disaring melalui kriteria RAS, dan akhirnya bisa menangkap sinyal sensorik, sinyal motorik kepada panca indera dan organ-organ tubuh. Sehingga dengan demikian kita bisa memberi respon yang tepat pada suatu kondisi. Ya, kita lihat di sini ada thalamus, ada formasi reticularis, ada juga jaras-jaras sensorik. Ini fungsi dari RAS. Satu, mengontrol tidur dan bangun. Kemudian juga memfilter segala sesuatu yang masuk. Kemudian juga menjaring semua sampah-sampah yang tidak perlu diperlukan, kemudian melakukan, membantu keputusan apa yang perlu dilakukan, demikian juga menangkap fokus yang bersifat bernilai. Jadi mana-mana yang dapat direspon dan mana-mana yang tidak tergantung nilainya. Kemudian tergantung juga apakah ini mengancam pada bagian tubuhnya. Yang ketiga, apakah ini mendukung pada tujuan Anda dan sebagainya. Jadi dengan demikian, reticular activating system itu adalah anyaman-anyaman neuron yang mampu memfasilitasi kita, mengaktifasi kita sehingga kita bisa memberi jawaban yang tepat. Ya, jadi fungsi-fungsinya adalah mengatur fungsi otak. Kemudian mengatur aktivitas vital, misalnya pernapasan, kardiovaskuler, mengatur transmisi sensorik, misalnya pada rape magnus, nucleus segmentus lateralis, mengatur fungsi motorik, misalnya tractus reticulospinalis. Nah, reticular formation ini terdiri atas neuron-neuron yang pusatnya berada pada batang otak. Dia bersifat multineuron dan banyak sekali polisinaptik, dia banyak sekali sinapsisnya. Dia menerima input dari semua perangkat indera-indera yang ada di tubuh kita, kecuali pada daerah yang namanya kolum dorsalis. Dia juga mempunyai koneksi eferen, baik ke langsung maupun tidak langsung, pada tingkat dari sistem saraf pusat. Di sini juga mempunyai fungsi yang multiple dan mempengaruhi motorik. Fungsi autonomic, sensorik, dan motorik, serta memberi jawaban dari korteks. Ini gambarnya. Ya. Jadi di sini ada rape nuclei, ada locus neuralis, ini truncus cerebri, ini sensory input, dan ini adalah motor input. Jadi fungsi dari reticular formation ini adalah mengontrol tingkat kesadaran melalui apa yang disebut dengan ascendant reticular activating system, sistem retikuler yang bergerak ke atas. Yang kedua, mengatur refleks regang dan juga tonus otot melalui tractus reticulospinalis.
Kemudian dia juga menghambat nyeri melalui raphe magnus, nuklei raphe magnus, dan keempat dia mengontrol fungsi visceral, misalnya jantung melalui sel-sel pada cornu lateralis dari medulla spinalis, yang keempat mengontrol tidur. Jadi lebih lengkapnya adalah mempunyai peran pada tidur dan bangun, siklus tidur dan bangun. Dia bertanggung jawab terhadap respon-respon kewaspadaan untuk emosi dan juga pada kerja otot. Dia mengontrol tonus otot, dia juga mempengaruhi sekresi endokrin, dia mempengaruhi fungsi-fungsi organ, dia juga mempengaruhi ritme sirkadian, dia mempengaruhi EEG dan pembelajaran, dia memodulasi transmisi aferen, dan juga mempengaruhi sistem saraf otonom. Jadi fungsinya sangat penting. Fungsi reticular activating system pada kewaspadaan adalah ascending reticular activating system. Dia mengintegrasikan semua neuron-neuron yang masuk dari semua sistem penginderaan, dan dia memberikan arahan kepada somatosensorik, rasa perasa, lidah, pendengaran, dan juga keseimbangan. Dia juga mempunyai aferen-aferen yang tidak langsung berasal dari olfaktorius, yaitu melalui struktur limbik dan juga melalui colliculus superior. Dia memproses sinyal-sinyal yang kehilangan sifat spesifitas dan dijumlahkan, diproyeksikan ke talamus, kemudian dimodulasikan menjadi efek global untuk kewaspadaan. Modulasi ini mempengaruhi eksitabilitas korteks, reaksinya terhadap rangsang-rangsang yang baru, dan juga keadaan kesadaran. Ya. Aferen yang menuju ke formasio retikular dapat berasal dari medulla spinalis, bisa berasal dari batang otak, bisa berasal dari tectoreticular neuron. Sedangkan aferen ini juga berasal dari cerebellum dan juga dari basal ganglia, berasal dari neokorteks dan juga lombus limbik. Pada sistem reticular formation ini, neuron-neuronnya mengeluarkan berbagai macam neurotransmitter. Ada yang bersifat cholinergic, ada yang bersifat adrenergic, ada yang noradrenergic, ada yang dopaminergic, dan ada yang serotoninergic. Yang cholinergic itu mempunyai fungsi untuk membangkitkan, untuk atensi pilihan, untuk belajar dan memori, dan juga untuk degenerasi saraf, misalnya pada penyakit Alzheimer. Sedangkan yang neurotransmitter adrenergic mempunyai badan-badan sel yang ditemukan pada surreus otak di mesencephalon, dan juga neuron-neuron adrenergic yang aktif selama bangun dan juga melambat selama tidur, sehingga bisa menimbulkan siklus bangun tidur. Kemudian juga neurotransmitter adrenergic ini juga merupakan messenger dari nitric oxide yang juga berperan pada peranan penting untuk memodulasi aktivitas dari neuron-neuron non-adrenergic. Di sini tidak ada difusi atau dendrit-dendrit yang mengatur aliran darah regional di dalam talamus, dan juga mengandung senyawa nitric oxide yang kadarnya sangat tinggi selama kita dibangun dan merendah selama kita tidur. Dan secara menyolok dia juga menurunkan selama kita berada pada saat tidur. Kemudian juga injeksi nitric oxide ini juga bisa menghambat kepada siklus bangun tidur dari kita. Dia juga menimbulkan hipokretin ataupun oreksin neuron dari hipotalamus yang mengaktifasi baik saraf-saraf adrenergic maupun cholinergic dari komponen dari ras ini.
dan dia bisa mengkoordinasi aktivitas yang ada pada keseluruhan sistem. Sedangkan neurotransmitter serotonin ini mempunyai sel body pada rape kaudal dan rostral dari nukleus rape. Fungsinya adalah pembangkitan dan atensi yang selektif dari RAS pada saat tidur, fungsi pada memproses rangsang nyeri dan memproses pengaturan tonus otot serta refleks-refleks segmental dari medula spinalis. Neurotransmitter yang terakhir adalah histamin. Jadi dia mempunyai sel body pada hipotalamus lateral posterior dan juga pada nukleus mamalia tubero mammaliaris. Fungsinya adalah mempertahankan sikap kewaspadaan dari otak depan, sehingga dengan demikian sangat penting pada waktu kita siklus bangun dan tidur. Apabila terlalu banyak kecemasan ataupun kesedihan, maka dia akan menimbulkan gangguan pada tidur, gangguan pada otot, gangguan pada instabilitas, dan juga ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, menimbulkan kelelahan, dan juga menimbulkan kegelisahan. Sehingga dengan demikian aras ini sangat penting untuk menjaga agar supaya tubuh mampu memberikan kewaspadaan yang sesuai dengan kondisi tubuh. Ya, sama di sini. Demikian dapat saya tuntaskan bahwa reticular activating system adalah sistem pembangkit yang merupakan anyam-anyaman saraf yang mampu menjawab semua rangsang yang datang baik dari indera penglihatan, penghidu, pendengaran maupun juga respon-respon motorik. Sehingga dengan demikian kita bisa memberi respon yang baik secara sadar. Itulah fungsi dari reticular activating system. Jadi merupakan kumpulan anyam-anyaman saraf yang membantu menjaga tubuh tetap dalam kondisi waspada. Maka neuron-neuronnya berhubungan baik dengan korteks, dengan talamus, dengan sistem limbik, dengan medula spinalis. Berhubungan untuk memberi jawaban yang tepat. Apakah saya menjawabnya dengan cepat atau lambat, dan juga mempengaruhi siklus bangun dan siklus tidur kita. Demikian Pak Radit, sekilas apa yang dapat saya berikan untuk RAS ini. Oke, terima kasih Dr. Syafiq ya. Wah, ini penjelasannya sepertinya bikin kita berkerut ya. Tapi menarik ya, itu pembahasannya tadi ya. Baik, sekarang kita buka sesi untuk pertanyaan. Pasti banyak yang mau bertanya nih. Silakan dulu, siapa yang mau bertanya dulu nih untuk sistem RAS ini. Silakan Bu Ria. Pak, kan apa? Pernah ada pasien lah ya, pasien. Dia itu berapa tahun apa berapa bulan gitu Pak, nggak bisa tidur sama sekali. 3 tahun Pak, 3 tahun. Yeah. 3 tahun. Jadi dia sampai dikasih obat penenang gitu kan. Kalau minum obat itu baru bisa tidur sebentar, nanti bangun lagi gitu. Yeah. Nah, itu ada hubungannya nggak Pak dengan tadi? Sangat berhubungan. Jadi sangat berhubungan dengan siklus bangun dan tidur. Jadi orang terganggu itu dan dikasih obat-obatan kimiawi malah justru otaknya menjadi bingung. Saya juga mempunyai pasien yang 18 tahun tidak tidur dan itu dikasih obat oleh dokternya. Dan sekarang bisa tidur, saya terapi. Jadi dengan demikian memang kita harus memahami bahwa orang itu tidak bisa tidur, banyak masalahnya. Bisa akibat karena jatuh ataupun stres yang bertubi-tubi, ya. Dan itu harus kita buka. Maka kadang-kala hipnoterapi penting untuk membuka kira-kira penyebabnya apa. Nah, kita juga bisa mengadakan hipnoterapi secara kasar ya, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira ini masalahnya apa. Stres yang berkepanjangan juga bisa menimbulkan efek itu. Atau dapat juga kita beri afirmasi yang negatif.
Jadi kalau orang tidak bisa tidur, saya bilang, saya tidak mau tidur, saya hanya maunya berbaring. Ini namanya negatif, afirmasi negatif. Nah, tahu-tahu dia tidur. Karena saya pernah punya anak, ya kalau disuruh mandi, tidak mau mandi. Tapi bilang, tidak usah mandi, dia mandi. Jadi ada antisipasi melalui itu. Jadi otak diafirmasi dengan perintah yang negatif. Nanti jawabannya malah positif. Itu salah satu di Ada antaranya. yang kayak gitu ya Pak ya? Ya. Ada orang modelnya begitu ya, jadi harus dibalik dulu. Gitu. Iya, karena gengsi bisa dong. Karena anak remaja itu kalau disuruh kan nggak mau nurut. Meskipun mau mandi, tapi kalau disuruh malah nggak jadi mandi. Karena dia gengsi, aku tidak mau diperintah. Maka remaja itu singkatannya rem saja, direm saja, jangan dilawan. Oke. Ya. Terus tadi Pak yang itu berarti dia fungsi lain yang selain tidur itu ada hubungannya dengan yang kecerdasan itu Pak ya? Kesadaran, bukan kecerdasan. Jadi, kesadaran. Jadi kita nggak tahu jantung kita berdetak atau tidak. Kita nggak tahu usus bekerja atau tidak. Kan kita nggak sadar. Karena 98% di bawah sadar. 12% di kesadaran. Jadi Tuhan sudah membuat sedemikian rupa supaya kita tidak terganggu memikirkan jantung saya dak dikduk ataupun ususnya kerja atau tidak. Jadi itu saraf otonom. Nah itu sarafnya dibangkitkan oleh yang namanya reticular activating system yang mengkoordinasikan bagian-bagian dari tubuh kita supaya bisa memberikan jawaban yang tepat. Apakah saya jawab ataukah saya tidak jawab, tergantung apakah saya dalam posisi tidur atau posisi bangun. Itu adalah fungsi reticular activating system. Termasuk apakah saya mengeluarkan neurotransmitter A atau B apa C, apakah memacu hormon atau tidak, itu tergantung kondisi kita. Dan itu yang memahami adalah reticular activating system. Sistem jaringan yang mempunyai hubungan kepada seluruh bagian dari tubuh kita. Sehingga kalau sistem itu kira-kira penyebabnya apa Pak? Apanya? Ya itu yang rasnya itu bisa terganggu kan? Iya bisa. Ya penyebabnya apa Pak? Karena yang tadi itu dia tertekan, stres apa? Stres, cemas itu bisa mengganggu. Maka kadang-kala kita disuruh mengambil napas yang pelan, ya, kemudian itu untuk menurunkan. Jadi kalau kita marah kata orang tua, unjalono ambekan, marahnya kan menurun. Tapi kalau kita tidak, napasnya terengah-engah, maka itu marahnya makin menjadi. Jadi orang kalau marah kan napasnya terengah-engah, ya anjing itu. Ya. Jadi dengan mengatur napas kembali itu menenangkan kembali sistem otak, semua korteknya tenang, jawab dengan yang baik. Oh, berarti itu ada hubungannya Pak ya? Ya, jangan gemerungsung. Ya. Oke lah Pak Safik, terima kasih. Jadi tubuh kita ini betul-betul dibuat oleh Tuhan sedemikian rupa, punya penjaga yang sangat hebat, yang selalu waspada, mengatur keadaan saat bangun dan tidur. Kalau bangun gimana caranya sudah diatur semua. Tinggal kita memahami bahwa tubuh kita ini sangat-sangat komplit. Kemarin RES, jadi endotelnya bisa mengeluarkan hormon-hormon. Jadi sehingga demikian semua organ bisa kerja dengan baik. Tapi semua itu pernapasan juga penting, karena pernapasan itu mempunyai vibrasi yang tenang. Maka kalau ada orang yang sakit, kadang-kadang napasnya akan terengah-engah, karena dia bingung, kacau dia, atau ketakutan dia. Begitu? Ya berarti salah satu penenangnya dengan itu ya, tarik napas panjang itu Pak ya? Ya, dengan berpikiran positif, napas teratur, yakin bahwa Tuhan ada dan bisa memberi pertolongan apapun. La tahzan, la takhaf. Jangan sedih, jangan takut. Don't worry, be happy. Garda auto. Garda auto. Ya. Jadi, Dr. Safik,
ras itu letaknya kalau dalam sistem neurologi atau sistem saraf itu di mana? Kan sistem saraf dibagi dua, ada yang sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Ya, itu kan bagian fungsi ya, Pak. Baik tepi dan pusat itu kan perlu dihubung-hubungkan toh. Supaya gayung bersabut. Ada rangsang dari tepi dijawab oleh pusat kan gitu loh. Maka anyam-anyaman itu yang namanya ras tadi. Gitu. Jadi anyaman neuron-neuron yang menghubungkan semua titik yang ada di tubuh sehingga tubuh mampu memberikan kewaspadaan, kesadaran yang sesuai dengan kondisinya. Tidak berlebih-lebihan, tapi tepat. Maka ini juga menentukan kemampuan adaptasi kita. Jadi kalau kita membangun atau memberikan kekuatan kepada kemampuan adaptasi tubuh, maka kita sehat. Tetapi kalau kita menghancurkan adaptasi tubuh dengan obat-obat yang merangsang anti batuk dan sebagainya, itulah yang menjadi mengganggu. Jadi ibaratnya rumah tangga itu kan punya aturan sendiri. Tapi kalau ada masalah rumah tangga selalu minta pada tetangga, lama-lama rumah tangganya jadi rumah tetangga, bukan rumah tangga. Dan ras ini juga punya kaitan dengan kepemimpinan, leadership. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena kesadarannya baik. Kesadarannya baik. Dia waspada, dia tidak tergopoh-gopoh, dia tidak terburu-buru, tidak emosional, tapi semuanya tenang dijawab dengan baik. Nah, bisa nggak kita meningkatkan kerja ras? Gimana caranya? Bisa dengan tidur yang cukup, dengan berpikir positif, yang sudah kita kerjakan dulu. Oke. Nutrisi yang baik, itu semua adalah bisa menguatkan ras ini. Karena ras adalah merupakan anyam-anyaman neuron-neuron yang menghubungkan semua pedesaan, perkotaan, ya. Sehingga dengan demikian semua jawabannya akan selalu tepat sesuai dengan kebutuhan sel-sel dan organ-organ yang dekat maupun yang jauh. Maka diperlukan reticular activating system, sistem pembangkit yang terdiri atas anyam-anyaman saraf. Reticular itu anyaman, activating itu pembangkit kewaspadaan, kesadaran. Ada yang kita sadari penuh, ada yang kita sadari betul-betul. Jadi ada waspada. Jadi kerja jantung kan kita nggak sadar, tapi dia selalu kerja dengan baik. Ya. Tapi begitu ada pengaruh pikiran negatif, dia kerjanya menjadi terganggu. Maka kadang-kala kita perlu meditasi, itu maksudnya mengatur nafas. Sehingga ritme dari paru-paru ini akan membantu ritme jantung, dia tidak bersifat terlalu, ritmenya tidak kacau, tapi tenang kembali. Nah kalau jantungnya tenang, maka aliran darahnya menjadi tenang. Kalau aliran darahnya tenang, berarti nutrisinya ke organ-organ tenang. Sehingga semua selnya akan tetap baik. Nah, kalau seandainya tidak ada ras ini, gimana sistem neurologinya, pengaruhnya gimana? Kalau tidak ada ras, maka kita ini koordinasinya jelek. Kita diserang di atas, di kepala, dan di bawah, koordinasinya jelek. Tapi dengan adanya ras, kita bisa menjawab semuanya. Jadi, kanan dan kiri, itu semuanya bisa diatur. Sehingga otak kanan mempengaruhi kiri, otak kiri mempengaruhi kanan, itu semuanya adalah sedemikian rupa menjadi kekuatan kita untuk bisa menjawab secara tepat, ya, dan efektif dan efisien. Tidak mengganggu atau merusak tubuh. Jadi kalau kita terjadi gangguan pada ras, maka mulailah terjadi inkoordinasi, koordinasinya jelek. Kita kadang-kala tidurnya juga nggak baik. Wayai tidur malah melek, wayai melek malah tidur. Jadi itu kira-kira. Nah, kalau begitu, apakah di binatang kan ada sistem saraf, apakah juga ada rasnya, Pak Safik? Ada dong, setiap binatang kan mempunyai efek pertahanan.
Oh. Walaupun tidak ada fungsi luhurnya kan dia. Nggak ada, dia hanya menghubung-hubungkan kok. Jadi kalau ada masalah, jawabannya tepat. Karena semuanya tahu. Jawabannya ini, karena sel ini lagi gini, dan sebagainya. Ya. Ya, menarik ini ya, RAS ini ya. Oke, karena setahu saya, dulu kita diajari fungsi kalau neurologi itu saraf pusat, saraf tepi, kemudian saraf pusat itu terdiri dari otak dan tulang belakang medula spinalis. Terus kalau saraf tepi itu ada yang otonom, ada yang sensor, ada yang motorik, ada yang otonom sama ada otonom. Sebagian kecil aja. Dia Iya. Jadi ada neuron-neuron pembangkit yang ke atas memberitahu kepada pusat dan ada yang dari pusat ke bawah. Itu semuanya harus berhubungan supaya terjadi koordinasi kendali yang titik gitu loh. Jadi dia RAS intinya berfungsi sebagai koordinasi semua sistem saraf ya? Iya, maka namanya activating system, sistem pembangkit melalui sistem retikuler tadi. Iya. Reticular endothelial system, sistem endotel yang anyaman-nyaman, sehingga dia bisa saling bekerja bersama. Melalui sinaps-sinaps yang mengeluarkan neurotransmitter. Ada adrenalin, ada epinefrin, ada serotonin, ada histamin yang tadi saya singgung. Oke. Siap, silakan kalau teman-teman, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi mengenai sistem RAS ini, silakan. Kalau ada yang mau bertanya lagi mengenai sistem RAS. Coba gambar pada orang yang ada slide nomor berapa itu kira-kira? Nomor 4 apa ya coba? Oke, sebentar saya buka dulu. Nah, terus Pak. Sebentar. 1, 2, 3, 5 mungkin. Yang ada gambaran seperti ini Pak, ada gambar kepala gini. Ini kan? Ada terus. Ini bukan? Mana nggak kelihatan? Ini kah? Nggak kelihatan, mana? Nggak kelihatan, sebentar. Slideshow kan? Ini Pak. Belum kelihatan, bukan. Coba ke atas, ke bawah coba. Atas, ke bawah, ke bawah lagi, ke bawah. Bentar. Terus. Ini? Bukan terus ke bawah, terus. Ya ini nih. Anda lihat di sini loh, fungsinya RAS itu. Mengontrol tidur dan bangun serta atensi kewaspadaan. Merupakan filter yang sangat canggih. Dia bisa membentengi semua sampah-sampah yang mau masuk tubuh. Dia juga bekerja seperti pembantu eksekutif. Dia selalu melihat yang datang itu mempunyai nilai enggak pada dirinya. Apakah dia mengancam tidak? Yang kedua, apakah menyempot tujuan daripada kegiatan tidak? Jadi itulah fungsinya RAS. Bisa paham? Iya. Jadi merupakan sistem yang penting. Dia yang mengatur kendali, koordinasi. Kalau kemarin kan kita lihat ada saraf cranialis, ada medula spinalis, kan itu kan semuanya tergantung sama RAS. Kalau RASnya jelek ya. Oh. Nah, kalau RAS ini berarti itu dalam posisi saraf kita lagi sadar atau tidak sadar? Baik sadar maupun tidak, dia mengatur bangun dan tidur. Oke. Iya ya. Kerja siang malam tanpa kita sadari. Maka 98% bawah sadar, 12% sadar. Oh. Iya ya. Jantung, kerja usus, kerja buli-buli, semuanya kan tidak kita sadari. Nah itu kalau tidak diatur kan
kapan kita kencing, kapan kita bernapas, kapan kita berkeringat, itu semuanya diatur oleh ras ini. Dan ras ini disesuaikan apakah ini nilainya baik untuk tubuh atau tidak, apakah ini mengancam tubuh atau tidak, apakah ini sesuai dengan tujuan dari fungsi organ itu tidak. Jadi itu ras. Maka ras dilengkapi dengan neurotransmitter, ada yang adrenergik, ada yang epinefrik, ada yang serotoninergik, ada yang dopaminergik, dan ada yang histaminergik. Ada yang mengeluarkan histamin, ada yang mengeluarkan adrenalin, ada yang mengeluarkan epinefrin, ada yang mengeluarkan dopamin. Wah, luar biasa banget nih kalau lihat kerjanya ras ini ya. Justru ini pusatnya di situ. Kalau kita tidak paham itu ya gimana kita mau bisa kerja otak. Oh. Ini yang banyak sekali tidak kita bahas. Kita otak ini ada, tapi sebetulnya yang kerja ya ini. Iya, justru sebenarnya intinya fungsi neurologi kita itu di sini ya. Iya. Di ras ini ya. Kalau yang biasa yang dijelaskan tuh hanya sistem anatominya aja ya, strukturnya ini. Nah, strukturnya, tapi cara kerjanya sebenarnya ya ini ya, ras ini ya. Untung ras ini tidak kasih nama-nama yang khusus. Kalau yang khusus kan itu makin berat. Oh, oke. Ya. Nah, ras ini bisa bingung nggak? Maksudnya dia blunder nggak? Enggak, no, dia malah justru waspada. Ya, maksudnya misalnya kalau orang dalam kondisi stres luar biasa, bikin rasnya jadi ini enggak? Stres itu adalah mengganggu activating system. Orang kalau stres itu mengganggu seluruh aktivitas reticular activating system. Tapi begitu dia yakin, dia positive thinking, dia akan kuat. Oh, oke. Berarti kembali lagi ke ini ya, 5B itu ya. Iya. Itu 5B itu bisa memperkuat ras berarti ya. Iya. Jadi belief menguatkan otak itu melalui ras tadi. Oh iya. Betul ya. Nanti kembali lagi ya kembalinya ke ya tadi ke era metagenetik itu ya. Keyakinan itu ya. Itu sistem jejaring yang membangkitkan kewaspadaan dan kesadaran. ABRI-nya lah pokoknya yang menjaga dalam kondisi semuanya siap untuk menghadapi segala sesuatu. Nah, sekarang problemnya harus dilatih nih rasnya supaya makin waspada, makin sadar ya. Nah, dengan memahami itu maka kita ini jadi positif loh. Bahwa otak kita sebetulnya organ yang paling canggih dari tubuh kita, yang mampu kerja ke dalam dan mampu menangkap sinyal-sinyal dari luar. Dia bisa homeodinamik dan dia bisa homeostasis. Dia punya kelenjar pineal, dia punya kerja selamat dan organ-organ. Iya. Berarti kalau ada proses kalau yang dari luar tuh bukan hemo ya. Dinamik itu apa namanya tuh yang dinamika. Ya, itu berarti di sini di fungsi ras ini ya. Iya kan, dari pineal melalui hipotalamus melalui hipofis kan dihubungkan oleh ras tadi. Jadi ras ini memberitahu dari bawah ke atas, semuanya tahu semua lah. Kalau kita menghadapi masalah, semua sel tahu bahwa kita berhadapan dengan masalah. Nah, masalahnya ini mencekam atau tidak, menakutkan atau tidak, punya nilai baik atau tidak. Jadi misalnya kita mau minta tai itu lah, tainya jelek lah, itu kan kakinya diangkat karena tai itu tidak bervalue, membangun dan memberi bangun dan sebagainya. Jadi reticular activating system, sistem yang mempunyai kewaspadaan dan kesadaran penuh
terhadap segala sesuatu sehingga dia bisa memberikan respon yang tepat baik ke dalam maupun di luar. Iya. Kerja motorik maupun kerja organik. Iya, betul. Bagus sekali nih pembahasannya nih ya. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada lagi nggak? Sistem RAS ini menarik ini, sistem RAS ini. Silakan teman-teman kalau mau bertanya. Jangan ragu-ragu bertanya, monggo. Itulah sebabnya otak diletakkan di paling atas. Coba kalau otak di bawah, makin nggak paham enggak. Ada kepala bagian bawah, ada kepala bagian atas. Orang yang berpikiran pada kepala bagian bawah ya rusak. Betul. Kurian, ada pertanyaan lagi? Bu Ayu di mana Bu Ayu nih? Kok berhari-hari nggak masuk nih? Iya, Bu Ayu nggak kelihatan. Iya, Bu Ayu. Gimana Bu Rian, sudah cukup jelas? Ya, jelas. Ya, keren ya. Padahal udah ada dari dulu ya. Kelas ini ya. Ya, pantas saja kalau orang kurang tidur, kewaspadaannya kurang ya. Ya jelas loh. Berarti yang itu loh Pak Safek, yang kemarin pelajaran yang tingkat kesadaran itu, ada hubungannya enggak? Ya sangat hubungannya. Jadi kan saya bilang bahwa prefrontal cortex tadi itu 12% dipengaruhi kesadaran kita, 98% dipengaruhi bawah sadar. Yang usia 0 sampai 7 tahun itu loh. Kita akan memberi jawaban sesuai dengan 0 sampai 7 tahun. Habit kita tergantung kepada program-program yang ditekankan oleh orang tua kita, lingkungan kita, sehingga jawabannya dapat ditebak. Berarti ras itu kan waktu lahir kan masih putih. Berarti dibentuk oleh tadi ya faktor-faktor lingkungan, orang tua, dan itu yang membentuk ras ya. Ya, apabila kita melakukan pengulangan ya, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baik, rasnya akan kuat. Jadi repetition and habituation adalah menguatkan ras. Oh. Memprogram baru itu menginstal program baru juga itu menguatkan ras. Oke. Jadi anyaman-anyamannya neurotransmitternya yang berfungsi, yang berperan yang mana, apa dopamin, apa serotonin, itu semuanya ras. Maka saya bilang bahwa dose apabila kita terlalu cemas, terlalu senang, akan membangkitkan dose dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Tapi begitu kita sedih, maka itu ada epinefrin, ada adrenalin dan sebagainya. Iya. Bisa terus positive thinking, yakin sudah. Mudah kok. Asal kita yakin, kita menggunakan husnudon, positive thinking, semua masalah beres. Itulah kerja otak. Maunya diberi kekuatan positive thinking. Jangan curiga. Jangan sidik-sidik negative thinking. Itu akan membingungkan kerja sel dan kerja saraf. Ini maju, mau mundur, ini maju mundur, akhirnya pocok-pocok. Itu yang dibilang yuaswis visudurinas, yang selalu membuat keraguan-keraguan. Siapa itu? Manusia dan jin. Iya. Siap. Jadi rasnya harus diperkuat ya. Iya, dengan keyakinan, keimanan yang kuat. Betul. Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan? Pak Safek, berpikir positif tuh arahnya ke sini Pak ya. Iya. Prosesnya kayak gitu, jelimet. Ya. Saya menjelaskannya aja kan jelimet tadi, ya enggak? Karena pakai lama-lama dan sebagainya. Kalau kita terlalu
Terus gitu nanti tidak sadar-sadar kita. Yang penting di tubuh otak kita sudah ada yang membangkitkan itu. Don't worry baby. Tuhan itu sangat pengasih dan penyayang kepada umatnya. Maka banyaklah bersyukur kepada yang menciptakan kita. Banyak berdoa, banyak mendekatkan kepada Tuhan. Karena Tuhan membuat kita sedemikian rupa, kita supaya menjadi makhluk yang paling unggul. Disebut khalifatu fil ard, kalau Jawanya hamengku buwono. Supaya dia bisa memimpin seluruh dunia dengan kelestarian, bukan dengan kerusakan. Maka behavior itu penting, perilaku yang baik itu mulai dengan berpikir positif, dilandasi dengan keyakinan yang kuat. Keimanan itu sangat-sangat penting menentukan harga diri dan harkat serta martabat seorang manusia. Apakah dia sukses di dunia dan di akhirat tergantung kepada keimanan. Maka Nabi selalu mengutamakan perilaku. Uswatun hasanah, suri teladan, tidak? Itulah letaknya jati diri manusia, tergantung keimanan dan tergantung perilaku. Tapi kedua-duanya tergantung pada positive thinking. Jangan selalu negative thinking. Kita ini sudah dipengaruhi oleh negative thinking dengan curiga, ngogege, itu kan sifat-sifat yang tidak baik. Kalau kita cemas kan jantungnya berdebar-debar, ya nggak? Ya itu, jadi kalau kita positif kan tenang kan, ya, jantungnya akan tenang. Kalau ada masalah jangan bingung, tenang, tenang. Maka orang tua bilang kalau kamu marah, unjalono ambekan. Jadi kalau misalnya kita lagi gugup, jantung berdebar-debar, itu kerja keras juga ya berarti ya? Iya, karena dia kan karena cemas. Jadi kan sinyalnya kan bingung. Ini fear. Fear itu kan tadi fungsinya menjadi, wah ini berbahaya bagi tubuh. Maka lakukanlah itu. Berdebar-debar dan sebagainya. Iya ya. Termasuk kalau berdebar-debar ketemu pacar ya? Oh iya. Kemudian Tahun kapan itu Pak? Ya kan justru bisa, karena sudah pernah bisa merasakan dulu. Oksigennya dibawa ke bawah, sehingga dia tegang di bawah. Dopaminnya juga, sehingga akibatnya terjadilah kisah cinta sehari semalam. Ya kan sekarang harus dihubungkan dengan realita, dengan fakta loh. Oh maksudnya ini kerja keras tuh begini, kerja keras tuh begini, gitu loh Bu. Jadi langsung ngerti. Maka aplikasinya. Salah satu perilaku yang sangat-sangat penting pada positive thinking adalah cinta kasih. WA. Asasi. Semua didasarkan pada WA, semuanya positif. Tapi begitu curiga, negative thinking, waduh. Rasnya langsung bingung. Sehingga berdebar-debar, gemetar, anunya malah nggak bisa berdiri. Ya. Salah itu. Ya. Pak, kalau yang diabetes itu Pak, diabetes berarti ada kaitannya enggak ya? Beda ya? Diabetes itu kan hanya karena kondisi homeostasisnya terganggu. Nah, kalau homeostasis terganggu, berarti metabolismenya terganggu, ya semuanya mengganggu loh. Sehingga neurotransmitter yang dikeluarkan juga terganggu, tidak seimbang. Kan saya bilang homeodinamik mempengaruhi homeostasis. Nah, kalau kita bisa menangkap dari luar secara baik, tenang, maka homeostasisnya tenang. Karena fungsi homeostasis menjaga agar tubuh dalam kondisi angka normalnya, tensinya normal, suhunya normal, gitu.
Tapi kalau ini nggak normal, ya mempengaruhi semua dong. Jadi kita ini jadi takut, cemas. Nah, semuanya arasnya juga terganggu. Burian masih ingat nggak homeodinamis, homeostatis? Iya, kalau yang statis tuh yang di dalam tubuh gitu ya. Kalau yang dinamis yang dari luar gitu kan. Ya transendental itu ke pineal gland. Nah, dari pineal menuju hipotalamus, hipofise, baru homeostasis. Maka tidur malam itu penting. Berarti jangan suka Kalau begadang. mengikuti pola yang benar enak sih sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau mobil dilakukan dengan aturan main mobil, mobilnya enak. Nah, tubuh kita nggak tahu tubuh. Disuruh pelajaran terlalu harfiah. Tidak memahami apa sebetulnya fungsi tubuh tadi. Jari-jari kita ternyata ada terapinya. Oh, saya gini, jadi jantung saya jadi debar-debar lagi. Usus kecil saya jadi baik ini. Karena jari kelingking adalah pusatnya jantung dan usus kecil. Kalau ini triple warmer. Jadi ternyata kalau kita memahami, semua itu ada kenop-kenopnya. Nggak perlu dioperasi. Nggak perlu pakai minta tetangga, pakai obat-obat dari luar. Tubuh sendiri mampu menyelesaikan masalah. Mengapa demikian? Karena setiap sel mengeluarkan apa yang disebut dengan apa? Sitokinnya namanya apa? Autokrin. Autokrin. Jadi autokrin itu adalah substansi yang supaya masalahnya sel sendiri bisa terselesaikan. Kemudian sel itu sendiri juga bisa membantu kekurangan sel lain melalui parakrin. Jadi Anda lihat setiap sel aja punya daya tahan sendiri. Bisa menjawab yang namanya self healing. Tubuh kita ini mempunyai kemampuan menyembuhkan. Iya, betul. Self healing. Kalau kita yakin sama Tuhan, nggak perlu pakai obat pun ya sembuh. Oke. Obat itu Jelas, kan ya? placebo, Pak. Obat itu kan placebo. Iya. Nah, kalau dia yakin bahwa obatnya sembuh, ya sembuh. Kalau nggak yakin ya, maka saya bilang kalau memberi OT tolong masuk ke pikiran. Pikirannya supaya dia yakin bahwa OT itu bisa membantu penyembuhannya. Gitu loh. Jangan langsung MLM-nya yang diajukan, enggak gitu loh. Orang senang sama OT sehingga dia akan mencari OT di mana-mana, kan begitu. Kebutuhan Anda poin, kebutuhannya pasien OT lah, kan kacau dasar sindrom ini. Sama aja dokter itu harus operasi, karena kalau nggak operasi saya uangnya sedikit. Gimana? Udah jelas ya, Burian? Sip. Sip. Oke, terima kasih banyak Dr. Syafiq untuk pemaparan mengenai ras hari ini ya. Nah, topiknya apa? Diulangi. Bagaimana, dokter? Pak Radit mengulangi. Waduh, ini berat ya. RSS, RES sama ras ini berat nih. Dan pokoknya nanti saya bantu deh. Iya. Minggu depan diulangi ya, dua itu ya, SRE sama ras ya, Pak Syafiq ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Dr. Syafiq untuk pembahasan hari ini. Walaupun berat, tapi menarik sekali dan praktis sekali ya. Kita tunggu lagi kehadiran teman-teman. Jangan lupa, minggu depan kita ulangi lagi biar nggak pusing ya. Saya juga pusing soalnya ini ya. Hal yang baru bagi saya ya, RAS dan RES ya. Tapi menarik ya. Karena kita diajak untuk lihat, segi praktisnya ya. Baik, kita akan tutup acara kita pada hitungan yang kelima. Kita tunggu Anda di minggu depan ya. 5, 4,
3, 2, 1. Oti. Ya, siap. Oke, sampai ketemu lagi.